Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Selvia Putri dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pada Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu pra-kemerdekaan, yaitu fase pembentukan atau perumusan Pancasila. Yang kedua yaitu kemerdekaan, yaitu fase pengesahan Pancasila. Yang ketiga, Orde Lama atau fase perubahan dan tantangan. Orde Baru, fase penguatan atau disinyalir sebagai alat kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu era reformasi atau fase terjadi pelemahan dan penguatan kembali. Dan urgensi Pancasila. Yang pertama yaitu pengusulan Pancasila. Pengusulan Pancasila pada sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Insinyur Soekarno berpidato pada 1 Juni menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Kelima butir gagasan tersebut kemudian diberi nama Pancasila. Selanjutnya perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dengan sejumlah perubahan, yaitu selanjutnya pengesahan Pancasila. Proklamasi dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno pada dini hari yang kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk menegakkan posisi bangsa Indonesia yang semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama sebagai identitas bangsa Indonesia. Pemaparan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dapat dikaji dalam berbagai literatur. Selanjutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Selanjutnya Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis sudah ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satunya yaitu gotong royong. Yaitu sumber sosiologis. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara, mengandung unsur alasan berdirinya suatu negara. Pancasila sebagai sumber pandangan hidup, mengandung unsur-unsur nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat, yaitu urgensi Pancasila. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu dan melemahnya pemahaman nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah penjelasan saya tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.